When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema PHK Karyawan. Rekan-rekan semua, PHK karyawan adalah pertanyaan dari rekan mahasiswa kita yang begitu tertarik mengamati peristiwa banyaknya PHK karyawan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. PHK karyawan pas dijadikan tema utama bagi diskusi kali ini. Saya memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar bertanya tentang materi pelajaran yang sedang mereka pelajari. Pada saat ini, mereka sedang belajar tentang manajemen risiko. Pada pertemuan yang ke-10, mereka diskusi tentang exposure. Pertemuan ke-10 merupakan pertemuan kedua setelah mid-test. Artinya, para mahasiswa sudah mulai mengerti apa yang mereka pelajari tentang manajemen risiko. Mereka mulai mempunyai database tentang materi pelajaran yang diberikan. Dengan adanya pertanyaan dari mahasiswa, mereka akan terbuka wawasannya terhadap kedalaman materi yang mereka peroleh. Mendengar jawaban dari dosen merupakan tambahan pengetahuan di luar kelas. Selamat menyaksikan. Selamat malam, nama saya Noviani. Izin bertanya, Pak. Di dalam strategi optimal resiko itu kan salah satunya ada penghindaran resiko. Nah, di saat pandemi ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan di berbagai bidang mengalami kerugian besar. Contohnya seperti pariwisata dan perhotelan. Nah, banyak sekali kan perusahaan mem-PHK dan mengurangi karyawan. Apakah itu salah satu dari penghindaran resiko atau seperti apa ya, Pak? Minta tolong penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Noviani. Penghindaran risiko dengan PHK karyawan itu sangat berbeda. PHK karyawan merupakan akibat adanya pandemi COVID-19. Pendapatan perusahaan merosot tajam, sehingga berdampak pada cash flow perusahaan yang terganggu. Semua anggaran pada semua sektor berkurang, termasuk anggaran gaji. Karena anggaran gaji sangat berkurang, maka perusahaan tidak dapat memberikan gaji kepada karyawannya. Jadi PHK ini adalah akibat anggaran gaji karyawan tidak ada karena pendapatan perusahaan merosot, yang diakibatkan tidak ada pembelinya disebabkan adanya pandemi virus COVID-19. Sementara penghindaran risiko adalah tidak menghadapi risiko dengan jalan membagi exposure kepada perusahaan atau perusahaan cabang di daerah, sehingga exposure tidak menumpuk di kantor pusat. Jadi yang biasanya exposure itu menumpuk di kantor pusat dibagi ke anak perusahaan dan kantor cabang di daerah-daerah. Begitu rekan Noviani, mudah-mudahan jawaban saya
dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Panggono. Mohon izin bertanya. Menurut Bapak, exposure kerugian mana yang paling riskan terhadap suatu bisnis? Apakah semua tingkat riskannya itu sama atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan juga, tingkat kerugian masing-masing exposure terhadap perusahaan ditentukan oleh besar kecilnya masing-masing exposure tersebut. Sebagai contoh, perusahaan mendapat sanksi karena telat membayar pajak yang besarnya 1 miliar rupiah. Dan ada kerusakan produk yang harus ditarik semua dari pasaran. Penarikan produk dari pasaran ini menimbulkan kerugian 5 miliar rupiah bagi perusahaan. Jadi di sini terlihat ada 2 exposure yang menyebabkan perusahaan rugi 1 miliar rupiah dan 5 miliar rupiah. Dari sisi jumlah sudah terlihat berbeda. Itulah jawaban saya, rekan juga. Semoga puas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.